Halo, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kebanggaan kita, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kada Irani Fibriana dengan NIM 2411011068. Saya dari kelas IKIBK. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan penjelasan materi tentang korelasi dan regresi linear sederhana dalam mata kuliah Statistika Inferensial yang diampu oleh Bapak Eka Paramarta, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kolerasi dan regresi linear sederhana. Materi ini sangat penting karena sering digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dan memprediksi suatu nilai berdasarkan data yang ada. Baik, sebelum membahas regresi, kita pahami dulu konsep korelasi. Apa itu korelasi? Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk melihat arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel. Nilai korelasi dilambangkan dengan huruf R kecil dan nilainya berada di antara -1 sampai +1, yang artinya jika R sama dengan +1, maka hubungan antar variabel bersifat positif sempurna. Ketika satu variabel meningkat, variabel lainnya juga akan meningkat. Jika R sama dengan -1, berarti hubungan negatif sempurna, artinya ketika satu variabel naik, yang lain justru menurun, yang dimana artinya hubungan negatif sempurna. Dan jika R sama dengan 0, maka tidak ada hubungan sama sekali antara kedua variabel tersebut. Namun, perlu diingat juga, korelasi tidak berarti sebab akibat. Dua hal bisa saja berhubungan tanpa saling mempengaruhi secara langsung. Jadi, korelasi hanya menunjukkan keterkaitan, bukan keterpengaruhan. Berarti, korelasi tidak menunjukkan sebab akibat, hanya hubungan saja. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh korelasi. Sebagai contoh sederhana, misalkan kita ingin melihat hubungan antara motivasi belajar dan prestasi siswa. Hasil perhitungan menunjukkan nilai korelasi R sama dengan 0,85. Ini berarti hubungan antara motivasi dan prestasi adalah kuat dan positif. Dengan kata lain, semakin tinggi motivasi belajar seseorang, biasanya prestasinya juga akan semakin naik. Sebaliknya, jika motivasi menurun, prestasi akan cenderung ikut menurun juga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian regresi linear sederhana. Apa itu regresi linear sederhana? Berbeda dengan korelasi yang hanya melihat hubungan, regresi digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan variabel lainnya. Persamaan umumnya adalah Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y adalah variabel terikat atau yang nilainya ingin kita prediksi. Sedangkan X adalah variabel bebas, yang dimana X adalah akan mempengaruhi Y. Lalu A merupakan konstanta atau titik potong, dan B adalah koefisien regresi yang menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi regresi. Fungsi regresi dan contoh penerapannya.
Fungsi utama dari regresi adalah untuk mempengaruhi arah dan besar pengaruh antara dua variabel serta membuat prediksi berdasarkan hubungan tersebut. Lalu, contoh penerapannya dalam bidang pendidikan yaitu regresi bisa digunakan untuk memprediksi prestasi belajar siswa berdasarkan tingkat motivasi. Lalu, contoh dalam bidang ekonomi yaitu bisa digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan harga produk atau faktor lainnya. Dengan kata lain, regresi membantu kita memahami pola data dan membuat perkiraan di masa depan dengan dasar yang lebih ilmiah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ilustrasi data sederhana yang saya akan sampaikan. Data sederhana tentang siswa, motivasi belajar siswa. Sudah terlihat di sini ada tabel. Siswa 1 motivasinya 5, nilai ujiannya 70. Siswa 2 motivasinya 6, nilai ujiannya 75. Siswa 3 motivasinya 7, nilai ujiannya 80. Siswa 4 motivasinya 8, nilai ujiannya 85. Siswa 5 motivasinya 9, nilai ujiannya 90. Dari tabel ini sudah terlihat bahwa semakin tinggi motivasi belajar, nilai ujian juga akan semakin meningkat. Yang dimana hasil perhitungan menunjukkan nilai korelasi R sama dengan 0,98, yang berarti hubungan keduanya sangat kuat dan positif. Sementara itu, persamaan regresinya adalah Y sama dengan 55 plus 4X, yang dimana artinya setiap peningkatan 1 poin motivasi belajar akan diikuti kenaikan sekitar 4 poin pada nilai ujian. Selanjutnya, hasil prediksi. Dengan rumus tadi, kita bisa memprediksi nilai ujian berdasarkan tingkat motivasi. Contohnya, jika seorang siswa memiliki motivasi sebesar 8, maka nilai ujian yang diprediksi adalah Y sama dengan 55 plus 4 kali 8 sama dengan 87. Yang artinya, ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi belajar seseorang, akan semakin tinggi pula kemungkinan ia mendapatkan nilai ujian yang baik. Inilah salah satu manfaat nyata dari analisis regresi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, korelasi digunakan untuk melihat seberapa kuat dan ke arah mana hubungan antara dua variabel. Sedangkan regresi linier sederhana digunakan untuk menjelaskan hubungan tersebut dan memprediksi nilai satu variabel berdasarkan variabel lainnya. Kedua konsep ini saling berkaitan dan sering digunakan dalam penelitian maupun analisis data di berbagai bidang. Melalui pemahaman korelasi dan regresi, kita bisa membaca data secara lebih logis dan membuat keputusan yang lebih tepat. Terima kasih telah menyimak penjelasan saya. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu dalam memahami dasar-dasar analisis statistik. Terima kasih. Dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.